Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad arsalahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, inayah dan taufik. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam yang tak pernah jemu apalagi bosan, marilah sama-sama kita hadiahkan ke putra Abdullah, buah hati Aminah, Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lispa Sentosa Aisyah MA selaku dosen mata kuliah tablik, dan kawan-kawan sejawat dan seperjuangan yang insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul ceramah saya kali ini adalah sabar dalam berbagai aspek kehidupan. Sabar merupakan salah satu dari sifat mahmudah, yakni sifat terpuji yang perlu dan mesti terwujud dalam setiap diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabar merupakan asas dalam akhlak ataupun etika agama Islam. Bahkan sabar merupakan induk segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini, bahkan dalam kehidupan di akhirat. Ada yang berpendapat bahwa sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi. Dapat diartikan bahwa sabar itu adalah usaha manusia secara sungguh-sungguh untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan semua umat manusia untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, sabar itu adalah menahan diri dari segala sesuatu kesulitan dan kesusahan, dan menyikapinya dengan syariat yang ada dalam Islam, dengan menjaga akal, menjaga lisan dari perkataan tercela, menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan dosa. Inilah pengertian sabar yang harus kita terapkan dalam diri masing-masing. Dan sabar itu berbeda dengan cobaan, karena menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan atau menahan diri untuk tidak boros bagi orang yang mampu merupakan bagian dari sabar. Kita harus menjadikan sabar dalam aspek kehidupan, bukan hanya ketika dalam kesulitan, bahkan ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Kita harus menjadikan sabar dalam semua aspek kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini penuh dengan suka dan duka, senang dan sedih silih berganti. Karena dalam kehidupan ini
penuh dengan rintangan dan tantangan. Usaha yang kita kerjakan terkadang lancar sesuai yang diinginkan, dan terkadang gagal dan kandas dengan berbagai macam rintangan. Dalam memperjuangkan kebaikan serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan, senantiasa selalu disertai dengan rintangan dan tantangan. Sehingga dalam perjuangan tersebut banyak orang yang gagal, karena dalam menghadapi rintangan dan tantangan tersebut diperlukan adanya kesabaran yang mendalam supaya tidak mudah patah hati dan putus asa. Sabar yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah berhati teguh, berkemauan keras, tidak mengenal mundur dan tidak putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang sabar, dan cita-citanya akan mudah tercapai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi, apabila seseorang itu tidak menyertakan sabar dalam usaha dan kegiatan yang ia lakukan, ia akan merasa kecewa, mudah terombang-ambing dengan situasi dan kondisi, cepat putus asa dan patah semangat, lebih banyak mengenal jalan mundur daripada jalan maju. Maka orang-orang tersebut tidak akan mencapai kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan cobaan kepada umat manusia, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan gempa bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan mencobamu baik dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata bahwa kesabaran itu ada 3. Yang pertama, kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan yang akan mendatangkan dosa. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Ketiga kesabaran inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ini supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk menghadapi segala urusan adalah bersabar dan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, siapa-siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak sabar dengan cobaanku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan sikap saya yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf kepada ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya meminta ampun. Akhirul kalam minni.
Ilal liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.